Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Berkati ya Tuhan, sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-21, ayat 20 hingga 24, tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita melihat bagaimana nubuatan yang diberikan oleh Yesus tentang Yerusalem. Sangat mengerikan memang apa yang akan terjadi nubuatan itu, ya. Padahal kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, ada banyak orang itu kagum melihat Yerusalem begitu di mana itu menjadi tempat yang enak, nyaman begitu. Tetapi mereka lupa kepada Tuhan mereka. Dan ini tentunya menjadi sebuah harga yang harus dibayar oleh mereka, karena mereka tidak percaya, mereka tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, menurut kekristenan progresif ketika seseorang tidak diselamatkan, itu berarti Allah tidak adil, Berarti Allah itu tidak menghargai akan manusia begitu. Nah, memang ajaran-ajaran demikian seringkali memposisikan Allah itu sebagai pribadi yang kejam. Kenapa ada orang baik tidak diselamatkan? Saudara, berbicara keselamatan itu tidak berbicara tentang baik atau tidak. Walaupun memang itu penting, tetapi itu bukan menjadi alasan atau dasar seseorang itu diselamatkan. Kita diselamatkan itu karena anugerah. Dan keselamatan itu sebenarnya bukan tujuan akhir dari kehidupan manusia, karena keselamatan adalah salah satu sarana yang Tuhan pakai supaya kita itu kembali hidup memuliakan Tuhan. Nah, banyak orang Kristen kadang salah memahami keselamatan itu menjadi tujuan akhir daripada kehidupan kita. Bukan keselamatan itu sarana yang Tuhan berikan supaya kita orang berdosa yang kemudian diselamatkan, kita boleh hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi tujuan hidup kita itu sudah bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini yang penting Nah, bangsa Israel khususnya Yerusalem, mereka tidak mau melakukan itu. Sehingga Tuhan menubuatkan akan ada waktunya nanti penghukuman itu akan mereka alami. Dan benar kalau kita melihat dalam catatan sejarah, misalnya
pada tahun 70 Masehi ya, tentara Romawi yang di bawah pimpinan Jenderal Titus itu merebut dan menghancurkan Yerusalem ya, serta Bait Allah. Nah, menurut catatan Josephus, 97.000 orang itu dipenjarakan dan 1.100.000 orang, 100.000 orang itu terbunuh dalam serangan tersebut. Ya memang sangat ironis Bapak Ibu Saudara ya, Yerusalem yang berarti kota damai sejahtera mengalami keruntuhan yang mengenaskan. Allah yang dulu menjadikan Israel sebagai bangsa pilihannya, kini membiarkan mereka ditaklukkan oleh bangsa lain ya. Tadi dikatakan dalam ayat firman Tuhan. Israel tidak lagi menjadi satu bangsa yang merdeka ya, tetapi mereka menjadi bangsa yang berada di bawah otoritas bangsa lain. Nah, hal ini terjadi sebagai konsekuensi penolakan mereka terhadap Yesus yang adalah Mesias yang dijadikan Allah bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sebuah peringatan ya bagi siapapun juga yang memberontak melawan Allah dengan menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Allah. Maka ini menjadi peringatan buat kita. Kita harus menyadari hal ini. Ya, bayangkan Yesus juru selamat nih menawarkan kepada kita. Yang ditawarkan tidak mau. Kemudian yang ditawarkan tidak mau menerima konsekuensi hukuman daripada keadilan Allah. Apakah di sini Allah disalahkan? Nggak bisa. Yang salah itu yang tidak mau menerima. Ya, jadi bukan Allahnya. Jadi memang di dalam kekristenan kebaikan tidak menyelamatkan. Ya. Saudara aktif ke gereja juga tidak menyelamatkan. Saudara terlibat dalam pelayanan juga tidak menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia dari Allah. Nah, setelah kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, respon kita sebagai ucapan syukur adalah yaitu tadi, kita mau melayani ya dengan sadar, kita berbuat baik, kita beribadah. Nah, semuanya itu sebagai respon ucapan syukur ya, bukan supaya ya saya lakukan ini supaya saya diselamatkan, bukan. Dan keselamatan adalah sarana yang Tuhan berikan untuk kita boleh memuliakan Tuhan. Nah, ini jangan lupa ya. Jadi mari bersyukur ya kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup ini ya. Bukan salah satu ya, tapi satu-satunya. Ini penting sekali sehingga kita boleh menyadari bahwa ya ini adalah anugerah. Ya, kalaupun konsekuensi daripada saudara tidak menerima Yesus Kristus ya, saudara harus siap menanggung. Begitu. Tapi berbahagialah kita ya, karena kita sudah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jika ada yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, mari hari saudara, Yesus mengundang saudara untuk menerima Dia di dalam hati kita, dan biarlah Dia yang memimpin seluruh kehidupan kita, dan Tuhan yang meneguhkan, menguatkan itu di dalam iman pengharapan kita. Bagi yang sudah, mari tetap pelihara dan tetap kerjakan keselamatan ya, sebagai syukur kita untuk hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan. Biarlah kami boleh meresponinya dengan kami senantiasa hidup untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati hidup kami dan pimpinlah kami untuk kami menjalani hari-hari dengan penuh sukacita dan pengharapan di dalam Engkau. Jika ada yang lemah iman, Tuhan kuatkan, dan Tuhan yang tolong sehingga kami bisa melewati hari-hari kami dengan tetap percaya dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.